Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom. Mari kita puji Tuhan kita dengan buku nyanyian nomor 7. Kita bernyanyi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tunjukkan cara yang benar. Tunjukkan cara yang benar. Memberi pujian padamu. Memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar. Bukakan hatiku mendengar Dan menghayati firman-Mu. dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan di kebaktian kita pada hari ini. Hukum Taurat kelima. Hukum Taurat kelima. Hukum Taurat kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Sampai di situ marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan Allah kita untuk melakukan hukumnya itu. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 33. Hampirlah dengar doaku,
Marilah kita berdoa memohon kepada pengampunan dosa kepada Tuhan kita. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah kesalahan kami, Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan ayat bulanan di bulan November ini. Kita sama-sama mengucapkannya dari Amos 5 ayat 24. Kita sama-sama mengucapkannya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang terus mengalir. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hati. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan Allah Bapa kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita puji Tuhan kita dengan buku nyanyian nomor 362. Diterangi oleh cahaya firman
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang boleh kami nikmati sampai saat ini, sehingga kami masih mampu beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah online sekolah minggu. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengar firman-Mu, bukakan hati dan pikiran kami, agar apa yang kami dengar boleh kami pakai dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, berbicaralah, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, silakan dibuka bukunya, buku Alkitabnya, yaitu dari Kitab Amsal, pasal 4, ayat 10 sampai 20. Kitab Amsal 4, ayat 10 sampai 20. Marilah kita baca secara responsoria. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ayat 20 kita sama-sama membacanya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara khusus Kitab Amsal ini berisi tentang nasihat dan juga gambaran kehidupan setiap orang-orang yang taat akan perintah Tuhan. Amsal ditulis oleh Salomo bertujuan untuk mendidik anak-anak Tuhan setia di dalam kehidupannya setiap saat kepada Tuhannya. Amsal berisi tentang hikmat dan hukum, bertujuan untuk menjadikan anak-anak itu mengenal Tuhan di dalam kehidupannya setiap saat. Kurang lebih, mungkin kalau kita berbicara di sekolah juga sering diajarkan oleh guru-guru di sekolah, yaitu tentang etika. Etika artinya bagaimana kita menghormati orang tua di dalam taat akan perintah Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan hari ini dibagi dalam dua bagian besar, yaitu orang yang taat atau anak yang taat kepada perintah orang tuanya. Aku yakin, Amang yakin dan percaya, adik-adik di sini, anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, pasti sering mendengar nasihat orang tuanya. Karena sering orang tuanya memberikan nasihat supaya anaknya baik-baik.
supaya anaknya tidak tersesat di dalam kehidupannya. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi kepada kita. Diawali dengan, hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku. Itu yang mengatakan bahwa ikatan antara orang tua dan anaknya sangat dekat. Sangat dekat. Tujuannya adalah supaya anak itu tidak tersesat dan anak itu panjang umurnya. Tujuannya adalah untuk mengajar, mendidik agar anak-anak yang setia. Seperti yang Amang bilang tadi, secara khusus kitab Amsal ini adalah bagaimana kita menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu orang tua, dimanapun orang tua di dunia ini, pasti tidak mau anaknya tersesat. Tidak mau anaknya kehilangan langkah. Tetapi maunya adalah anaknya sesuai dengan nasihat yang diberikan oleh orang tuanya. Adik-adik yang baik, tentu itulah bagian yang pertama. Itulah anak-anak yang taat akan perintah Tuhan. Bagian yang kedua adalah anak-anak yang tidak mendengar nasihat orang tuanya. Itu dikatakan tadi di ayat yang ke-14 dikatakan, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Kalau orang fasik itu ya adik-adik, orang yang selalu membuat onar. Orang yang selalu membujuk orang-orang yang ada di sekitarnya supaya berbuat jahat. Nah, adik-adik, tapi seperti yang Amang bilang tadi, itulah ciri-ciri orang-orang yang tidak taat akan perintah Tuhan. Dikatakan di ayat 17 dikatakan, karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Ya, itulah yang membuat mereka tersandung. Bagaimana supaya anak-anak sekolah minggu itu dirayu, supaya tidak mau ke sekolah minggu, supaya nonton Doraemon di RCTI, ya kan? Atau di siaran-siaran televisi yang lain. Tetapi, nah, itulah tadi orang-orang yang tidak mau mendengar oleh firman Tuhan. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, ya, dikatakan di ayat 20, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Orang tua tadi mengucapkan supaya anak-anak taat akan perintah Tuhan. Di dalam minggu-minggu ini, 3 minggu yang lalu kita diajarkan oleh firman Tuhan. Fungsi firman Tuhan menuntun, mengarahkan kita dan mengingatkan kita supaya sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, firman Tuhan juga dikatakan hari ini, kita hendaklah menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itulah yang dikehendaki oleh firman Tuhan dikatakan kepada kita hari ini, bagaimana anak-anak itu harus tertata dengan baik. Taat kepada orang tua, taat kepada guru, dan taat juga kepada orang yang lebih tua darinya. Contohnya kepada guru-guru sekolah minggu. Apa yang dikatakan oleh guru-guru sekolah minggu itu, dan itulah yang harus diingat sampai tua. Mungkin beberapa minggu yang lalu dikatakan, ingatlah apa yang dikatakan oleh yang memberitakan firman Tuhan kepadamu. Itu yang harus kita ingat. Itu mengingatkan kita kembali supaya nanti kelak di kemudian hari kita, di masa tua kita, oh ya, itu yang diajarkan oleh guru sekolah minggu kami kepada kami. Dulu Kak Rotua, Inang LB, Kak Bul mengajarkan itu. Itulah yang harus kita camkan supaya itulah
yang menjadi acuan kita, supaya dalam kehidupan kita ini, kitalah yang setia. Kitalah yang menjadi contoh juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga orang yang melihat kita, oh enak ya menjadi pengikut Tuhan ya. Nah itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita hari ini. Itu dikatakan karena kedekatan antara kita dan Tuhan, maka dikatakan 2 kali dikatakan, hai anakku, hai anakku. Itu adalah menggambarkan hubungan yang sangat dekat antara anak dan orang tua. Demikian juga hubungan yang sangat dekat antara kita dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Demikianlah firman Tuhan ini. Semoga kita, anak-anak sekolah minggu HKBP Immanuel Kandang Roda, menjadi anak-anak yang taat sampai akhir kehidupan kita kelak di kemudian hari. Mari kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas firman Tuhan yang telah Engkau taburkan kepada kami dan juga kepada anak-anak sekolah minggu yang ada di gereja HKBP Immanuel Kandang Roda. Untuk itu Tuhan terima kasih, tuntunlah kami dan berikan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar apa yang kami dengar boleh kami praktikkan dalam kehidupan kami setiap saat, sehingga kami menjadi orang-orang yang taat sampai akhir kehidupan kami masing-masing. Tuhan, di atas segalanya ampuni kami atas dosa kami, supaya kami layak menjadi anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita berterima kasih atas firman Tuhan yang telah diperdengarkan oleh hamba-Nya. Kita puji dengan buku nyanyian Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Jiwamu mati,
Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 170. Kita bernyanyi. Kita berdoa, kita doakan persembahan kita kepada Tuhan Allah Bapa kita. Kita berdoa, Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, minggu ini kakak-kakak guru sekolah minggu akan memberikan tugas kepada adik-adik untuk menghafalkan ayat bulanan di bulan November, yaitu Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Terima kasih adik-adik, kakak tunggu videonya. Tuhan Yesus memberkati. Di Amos 5 ayat 4. Tetapi biarlah keadilan
Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Tetapi biarlah keadilan bergulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 24. Tapi biarlah keadilan seperti air Keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir selalu mengalir. Amos 5 ayat 24. Biarlah keadilan bergulung air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan berguling-guling seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung seperti air dan kebenaran seperti